dulu. Semoga diberikan kemudahan dalam materi hari ini ya. Suara Bapak jelas nggak, Dika? Jelas kok Pak, kedengeran. Halo, suara Bapak jelas nggak? Jelas ya. Jelas. Oke, mari kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, Andika, kita belajar tentang tekanan terlebih dahulu. Ini PowerPoint-nya sudah bisa kelihatan belum? Sudah Pak. Oke ya. Tekanan itu ada 3, Andika. Tekanan itu ada 3. Yang pertama, nanti tekanan pada zat padat. Oke. Kemudian pada zat cair. Dan terakhir, kita akan belajar tekanan pada gas. Jadi ada 3 ya yang akan kita pelajari. Padat, cair, dan gas. Sekarang, kalau soalnya modelnya seperti ini berarti pada zat padat. Pada dasarnya, rumusnya tekanan itu lambangnya P, rumusnya adalah F dibagi A. Apa itu F-nya? F-nya itu gaya. Oh, kenapa ini lanjut ya? F-nya gaya ya. Nah, satuannya Newton, kemudian A-nya itu luas. Satuannya meter kuadrat. Jika luasnya ini luas alas. Kalau alas itu ada di atas apa di bawah? Kalau alas itu ada di bawah. Ada di bawah. Berarti ini alasnya nih nanti nih ya. Tuh, ini alasnya tuh. Kira-kira kalau soalnya seperti ini, nanti seperti apa? P sama dengan rumusnya F dibagi A. Nah, F-nya ini bisa saja M kali G. Kamu tahu nggak itu G itu apa? Gravitasi. Gravitasi. Oke. Berarti masanya berapa, Dika? Masanya 16 kg. 16 kg. Maka kita tulis 16 kali gravitasinya adalah 10 kali 10. Dibagi berdasarkan data pada gambar, tekanan yang ditimbulkan balok adalah A-nya. A-nya itu apa nih bentuknya? Luas. Alasnya, nah alasnya sini. Sisi kali sisi berarti kan? Iya. Nah, berarti 20 kali 20. Maka alasnya bisa kamu cari adalah 20 kali 20. Yang berarti adalah 400. Ingat satuannya apa tuh? Sentimeter. Sentimeter persegi. Sedangkan harus diubah dalam keadaan meter persegi. Sentimeter persegi ke meter persegi dibagi berapa? Dibagi 10.000. 10.000. Berarti ini 400 dibagi 10.000 ya. Tinggal coret nolnya ya. Coret 2 kan ya. Berarti 0,04. Atau langsung di sini. Kalau saya lebih suka langsung di sini, Dika. Ini berarti dibagi 400 dibagi 10.000. Gitu. Maka akan sama dengan 16 kali 10 itu 160 dikali 10.000-nya naik ikatan ya berarti ya? Ngerti nggak? Ngerti nggak, Dika? Ngerti ya? Berarti kan ini kali 10.000, itu kan dibaginya 400. Kita tinggal kita coret. Berarti 160, 100. Ini kan 16 nih. Dibagi 4 kan bisa. Sama dengan 4 kan? 4. Tinggal nolnya ada 3. 1, 2, 3. N
per M kuadrat. Ini bermasalah nih pulpen saya, kok kenapa nyoret sendiri ya? Sudah bisa belum? Kalau soalnya jenisnya seperti ini. Paham ya? Bisa lah. Bisa ya. Berarti kalau semakin besar luas, tekanannya semakin besar apa semakin kecil? Kalau itunya semakin kecil. Semakin kecil. Berarti kalau kamu baca rumus ini, nih P sama dengan F dibagi A. Kalau A-nya besar, maka P-nya kecil. Karena P sama A itu berbanding terbalik. Betul ya. Jadi kesimpulannya kamu betul itu ya. Jadi kalau ingin dapat tekanan yang besar, luasnya harus kecil ya. Kecil. Oke. Ini yang pertama, tekanan pada zat padat. Ini udah Bapak tuliskan caranya juga nanti di PowerPoint-nya. Maka PowerPoint ini nanti akan Bapak kasih kamu ya. Berikutnya, nah coba, ini kan soalnya begini nih, konsep nih. Jawaban kamu apa? 4 balok punya masanya yang sama. Balok yang memberikan tekanan terkecil pada bidang tekanannya. Nah, Kan tadi kan kalau misalnya luasnya semakin besar, luas alasnya maksudnya semakin besar, berarti tekanannya semakin kecil. Iya, betul. Kita cari yang luas tekanannya paling besar. Yang apa jawabannya? Kayaknya yang A. Jawabannya yang A? A. Kamu yang A ya? Iya. Yang A ini berarti kan ya? 6 kali 4 iya. Kan? 24. Kalau yang ini 20. Kalau yang ini 18. Kalau yang ini 16. Berarti jawabannya adalah A untuk dapat tekanan terkecil. Oke. Nah, ini rumusnya ya. Ya, konsep-konsepnya udah Bapak ajarin di sini di PowerPoint-nya ya. Nanti tinggal kamu pelajari. Oke. Jawabannya adalah A. Sekarang kalau jenisnya seperti ini, Dika. Beberapa balok dari bahan yang sama berada pada lantai seperti gambar. Tekanan paling besar ada di mana? Tadi tekanan paling kecil, sekarang tekanan paling besar. Di yang ketiga kayaknya, soalnya itu luas alasnya paling terkecil. Oke, ini ada bahan yang sama. Bahan yang sama itu artinya rho-nya sama. Rho itu massa jenis. Rho-nya sama. Maka kalau ada yang seperti ini, cari yang paling tinggi. Perhatikan ya, ini kata kuncinya nih. Bahan yang sama. Bahan yang sama itu berarti berasal dari rho. Rho itu massa jenis yang sama. Maka kalau ingin dapat yang seperti ini, kalau ingin tekanannya besar, ya nyari yang paling tinggi. Jadi bicaranya adalah faktor ketinggian benda. Beda dengan yang tadi. Paham? Paham. Oke. Kata-kata kuncinya di sini. Bahan yang sama. Ya. Atau bahan yang sama itu apa, Pak? Massa jenisnya sama. Rho. Massa jenis itu rho. Berarti massa jenisnya sama. Maka jawaban kamu apa sekarang? Satu kayaknya A. Yang A. Balok yang pertama. Nih, Bapak udah tulis ini ya. Jika balok memiliki massa jenis sama, maka tekanan paling besar terdapat pada balok yang paling tinggi. Oke ya? Bisa dipahami ya? Iya. Pada zat padat, udah selesai. Sekarang kita masuk ke tekanan pada zat cair nih yang agak susah dikit. Ini tadi kan ini udah. Nah, sekarang tekanan pada zat cair. Tekanan pada zat cair, sekarang kita belajar tentang tekanan hidrostatis nih. Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis, P, tekanan itu P, hidrostatis itu H, itu rumusnya rho kali G kali H. Ini rumusnya nih. Perhatikan baik-baik ya. Apa itu rho? Massa jenis. Massa jenis. Massa jenis apa? Zat cair. Bisa air, bisa minyak, ya kan? G itu apa tadi? Kamu udah bisa tuh?
Gravitasi. Nah, kalau H-nya apa, Pak? H-nya ini adalah kedalaman. H-nya adalah kedalaman. Kedalaman satuannya meter. Kedalaman itu beda dengan ketinggian. Ingat nih, IH, perhatikan baik-baik. Kedalaman itu beda dengan ketinggian. Kalau kedalaman itu diukur dari atas ke bawah. Bapak gambar nih. Kedalaman itu diukur dari atas ke bawah. Misalkan dari sini ke sini, itu 10 cm. Ya. Sekarang di titik ini, dari bawah, itu 2 cm. Berarti kedalaman titik ini berapa? Kedalaman diukur 8. dari atas. Dari atas permukaan. Dari sini. Kedalamannya 8 cm. Dari sini ke sini 10 kedalamannya. Kemudian dari bawah ke titik ini itu 2 cm. Kedalaman itu diukur dari atas ke bawah. Ke titik yang dituju. Berarti berapa? 8 cm. Maka H titik ini adalah 8 cm. Itu yang disebut dengan kedalaman. Paham? Kedalaman itu diukur dari? Paham. Dari atas permukaan sampai ke titik kedalaman yang diminta ya. Paham ya? Itu namanya kedalaman. Kalau ketinggian, kebalikannya, tinggi itu diukur dari bawah ke atas. Oke ya? Jadi kamu sekarang udah tahu konsep apa bedanya dalam dan apa bedanya tinggi. Apa bedanya kedalaman dengan ketinggian. Kalau kedalaman diukur dari atas ke bawah, kalau ketinggian itu dari bawah ke atas ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, kita selesaikan yang ini dulu nih. Tekanan hidrostatik yang dialami ikan satu nih. Sebesar 1000 Newton meter persegi. Tekanan hidrostatik pada ikan 2 6000. Di sini ikan 2 6000. Selisih kedalaman ikan 1 dan ikan 2 adalah, berarti selisihnya dari sini diukur ke sini kan ya? Jaraknya berapa nih? Iya. Nah, berarti kamu harus tahu H yang pertama dan H yang kedua. Baru dihitung. Ingat, satuannya dalam keadaan Newton per meter. Berarti harus dalam keadaan hanya meter. Yo, kamu hitung dulu atau kita bahas bareng? Bahas bareng sih boleh. Ya. Berarti cara yang pertama, pH yang pertama berarti kan ya? Rho GH yang pertama. Kita tahu rho air itu 1000. Ini kan air nih. Tuh, udah ditulis tuh. Rho air, massa jenis air itu 1000. Maka pH 1 berapa? 1000 kan? 1000. Rho airnya 1000. G-nya berapa, G? Kalau di soal tidak diketahui, pakailah G gravitasi bumi itu 10. Paham? Kalau nanti di soal nggak ditulis, pakailah G itu 10 atau 9,8. Nah, H1-nya kita cari. Maka H1-nya kira-kira berapa dapatnya? 1000 dibagi 10.000 ya. Ya kan? Tinggal coret 03, tinggal coret 03. Jadinya ini 0,1 meter. 1 meter. Ya, sekarang cari pH 2. Karena tadi Bapak udah nyari pH 1, sekarang pH 2-nya kamu. Rumusnya sama, apa tuh? Rho kali G Rho kali G kali H. Apa tuh? Ininya 6000. Udah kelihatan tuh. 6000 sama dengan ininya 1000, ininya 10, H2-nya berapa? 10. Nah, H1 sama dengan 6000 10.000 dicoret 0,3 0,6 meter. Pinter. 6000
dibagi 10.000 kan? Jadi 0,6 meter. Selisihnya berapa berarti? Ini 0,6, ini 0,1. Kan berarti dari sini ke sini 0,1. Dari sini ke sini 0,6. Berarti tinggal dikurangi kan ya? Iya. Selisihnya berarti adalah H yang kedua dikurangi H yang pertama. 0,6 kurangi 0,1 yaitu 0,5 meter ya kan? Meter. Kan dalam keadaan meter semua nih. Pilihan gandanya sentimeter. 0,5 meter itu berapa? 5 desimeter atau 50 cm. Ini berarti jawabannya C kan? Iya. Caranya udah Bapak tuliskan di sini. Oke? Kalau mau cara cerdas, tuh udah Bapak langsung tuliskan. Paham ya? Iya. Dika? Paham? Paham. Ini namanya cara mencari tekanan hidrostatik. Apa rumusnya? pH sama dengan tekanan pH sama adalah kedalaman ya. Kedalaman itu diukur dari atas. Dari atas permukaan. Dari atas ya. Sekarang kamu kerjain nih soalnya. Sekarang bagian kamu ngerjain soal ini. Sorry. Nah, sudah kelihatan belum? Sudah. Bukan yang ini, bukan ini, sorry. Nah, yang ini nih. Ntar dulu. Ya, ada, benar yang ini. Ya kan, hidrostatik kan? Iya. Ini jatahnya kamu kerjain tekanan hidrostatik yang ini. Silakan dikerjakan. Jawabannya berapa? Sudah ketemu belum, Dika? 1,5 bukan? 1,5 ya. Kita bahas ya. Bapak angkat dulu laptopnya, udah mulai kehabisan. Oke, baik. Nah, sekarang sebuah botol diisi air sampai ketinggian 20 cm. Diukur dari dasar botol. Kalau ini botol gitu kan? Botolnya bagus amat ini. 20 cm nih. Misalkan dari sini ke sini sampai dasar botol itu 20 cm. Itu kan? Jika percepatan gravitasi 10, berarti G ini kan? Ya kan? Kemudian massa jenis air itu rho, tekanan hidrostatik 5 cm dari dasar botol. Berarti dari sini ke sini, misalkan 5 cm. Berarti kedalamannya berapa? 15. Betul. Kedalamannya adalah 15. H-nya 15 cm. H-nya 15 cm. Ini Bapak langsung ngasih cara cerdas. Maka kalau dalam keadaan sentimeter, tekanan hidrostatiknya sudah ketemu H, langsung. Hanya berapa tadi kedalamannya? 15 kan? Tinggal ditambahin 0,2 di belakangnya. Pascal. Dijadikan kilopascal,
Ya dibagi 1000 berarti 1,5. Caranya begitu. Itu cara cepatnya. Sudah bisa, Andika? Sudah bisa. Pascal itu apa, Pak? Pascal itu satuan. Pascal itu sama juga dengan N per M kuadrat. Kan tadi kamu belajarnya N per M kuadrat kan? Ya. N per M kuadrat itu sama juga dengan Pascal. Ya, kalau dijadikan kilo Pascal, kilo itu kan artinya 1000, berarti tinggal dibagi 1000 aja. Ya, paham Dika? Iya, paham. Konsep tekanan hidrostatisnya ngerti nggak? Ini kalau cara cepet, kamu tinggal nyari H aja. Iya. Nih, Bapak kasih soal nih. Nih, Bapak kasih soal ke kamu nih. Dari sini ke sini 10 cm nih. Ini jika senti ya, jika senti ya. Ini kan sentimeter nih, istimewa nih. Terus Bapak kasih ikan di sini. Ini ada ikan. Ikannya, mulut ikannya dari sini ke sini itu 3 cm. Berapakah tekanan hidrostatiknya? Ketinggiannya 7. Nah, ketinggiannya 7. Kalau misalnya tadi Newton per M kuadrat, berarti 10 per 1000, berarti 700 dibagi 1000 ya? Enggak, udah Berarti tinggal ini aja tinggal ditambahin 02 aja udah. Ini jawabannya. Oh ya, Kak. Oh, ya. Kan tadi Bapak udah kasih tahu kalau sentimeter tinggal ditambahin 02. Tuh, tambahin 20 aja di belakang. Itu cara cepetnya. Bisa paham? Ini pasti air kan? Nggak mungkin dong ikan berenang di alkohol, mabok nanti ikannya. Ini air. Kalau air kan 1000, ya kan? Gravitasi pasti 10. Maka kalau ininya 7 cm, ini hanya 7 cm. Maka kalau kamu ngitung pakai rumus Rho, GH, ini 1000, G-nya 10, hanya 7 cm. 7 cm-nya kan pasti dibagi 100 kan? Karena dalam keadaan meter, ya kan? 02 kita coret crot, 01 coret crot, 01 coret crot. Tuh, tinggal ditambahinnya 02 doang, 700. Tuh. Jadi Bapak udah kasih cara cepetnya sama kamu tuh, cara cerdiknya. Ingat, kalau dalam keadaan sentimeter, kamu dicari, ditanya mengenai tekanan hidrostatik, ingat, tinggal ditambahin berapa nol di belakang angkanya? 2 angka. Gitu. Nih diuji lagi nih. Bapak uji lagi nih. Ini kemudian kedalamannya adalah 15 cm. Di sini ada ikan. Nah, ikannya dari atas ke bawah. Sini ini adalah 3 cm. Berapa tekanan hidrostatiknya? Kedalamannya 3 cm, berarti 300. Berapa? 3 cm itu apa ini? Itu kedalaman. Kedalaman, udah ketemu. 3 kedalamannya, tinggal ditambahin 02. Selesai udah. N per M kuadrat atau 300 Pascal, sama aja. Oke Dika? Sudah paham atau mau dikasih lagi latihan tentang hidrostatik? Sudah paham. Sudah paham ya. Sekarang Bapak balik ke materi berikutnya. Ganti slide. Balik ke sini. Nah, coba kalau kamu sudah paham, tinggal yang ini nih. Tadi cara cepatnya udah Bapak kasih tahu, yuk berapa berarti nih? Oh, ditanya tekanan hidrostatik di mulut ikan tadi kan? Berapa tadinya? 3.500 Pascal atau Newton per meter. Ini kan? Jawabannya Kak?
Karena 50 C. dikurangi 15. Jadinya 35. 35 tinggal ditambahin 0 dulu. Itu caranya ya? Ya kan? Nah, itu caranya ya. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Nih, tekanan-tekanan hidrostatik kamu pelajari ya, Tika ya. Ya. Sekarang kita akan masuk nggak ada di materi ini. Bapak keep keluar. Bapak kembali ke sini. Oke, sekarang kita masuk ke soal atas nih. Ini juga sama tentang tekanan, namanya hukum Pascal. Ini namanya materi hukum Pascal. Ini materi kelas 8 semua, Dika. Nanti kamu akan belajar di semester kedua nih. Hukum Pascal itu bunyinya F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Ini rumusnya. Apa itu F1? F1 itu gaya pada A1. Apa itu A1? A1 itu luasan kecil. Apa itu F2? F2 itu gaya pada A2. Apa itu A2? A2 itu luasan besar. Luas yang besar. Kalau digambar begini. Kalau digambar ini kan pompa hidrolik. Kita biasa nyuci mobil yang diangkat itu namanya pompa hidrolik, mobilnya ada di atas. Ini yang kecil namanya A1, ini luasan yang besar namanya A2. Ini kita tekan dengan gaya F1. Dengan gaya yang kecil akan mampu mengangkat benda dengan berat yang sangat besar. Ini namanya F2. Biasanya kita gambar pakai mobil ini kan. Itu. Jadi F2 itu bisa juga diperoleh dari berat benda atau M kali G. Sekarang kira-kira jawaban yang ini seperti apa? Perbandingan Mas penampang dengan 1:100, percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat untuk mengangkat beban 2 ton atau 2000 kg. Kata kuncinya di sini. 1:100 berarti satu yang A1 apa A2? A1. A1. Ini berarti A2. A2. Beban diangkat 2 ton. Ini berarti F1 apa F2? Itu berat. Massa maksudnya. Tapi yang angkatnya itu F2. Kalau beban yang mau diangkat pasti F2. Karena ini prinsipnya. Dengan gaya yang kecil akan mampu mengangkat beban yang besar. Itulah hukum Pascal. Paham ya konsepnya ya? Dengan gaya sekecil-kecilnya akan mampu mengangkat benda seberat-beratnya. Kalau kita suruh ngangkat mobil nggak bakal bisa. Tapi dengan adanya pompa hidrolik, ya dengan gaya yang kecil kita mampu mengangkat mobil untuk dicuci. Itu contoh kesehari-hariannya. Oke, silakan kerjain. Ingat 2 ton itu berapa kilo nih 2 ton? 1 ton itu 1000 ya. Berarti 2 ton itu 2000 kilo. Yuk, silakan dihitung. Eh, 200 Newton bukan Pak? Atau berapa? Berapa? 300 Newton. 300? 200 Newton. Ini ada nggak jawabannya di sini? Ada yang D. Ini? Yang D. Ini? D Pak, paling bawah ya itu. Oh,
Kita coba. F1-nya yang dicari, gitu kan. A1-nya adalah 1, dibagi F2-nya 2000. 2000 kan? Ya. Dibagi A2-nya adalah 100. Tinggal dikalikan silang prinsipnya. Betul. Jadi, F1 kali 100 berarti 100 F1 sama dengan 2000 kali 1 adalah 2000. Maka F1-nya 2000 dibagi 100. Tinggal dicoret. Apa tuh jawabannya? 20. Hati-hati gitu ya. Gravitasinya dianggap nggak sih? Hah? Gravitasi itu kan yang Oh, mengangkat beban betul. 2 ton. Yang kamu omongkan itu betul. Berarti Bapak yang salah. Betul, betul. Ini M-nya masih ya. 2000 itu masih M-nya. Kali gravitasinya 10 jadi 20.000. Betul, betul. Kamu yang betul, Dika. Ini 20.000. Betul. Ini 20.000. Jadinya 200. Ya. Oke, kamu yang lebih teliti itu berarti. G-nya berpengaruh karena M kali G. Kalau nanti F-nya dalam keadaan Newton, baru G-nya nggak berpengaruh ya. Oke, Dika sudah paham? Sudah. Kita tadi belajar apa aja tadi yang pertama? Tekanan pada zat padat. P sama dengan F bagi A, itu kan ya? Kemudian tekanan apa nih? pH? Hidrostatik. Rumusnya Rho kali G kali H. Kemudian barusan kita belajar hukum Pascal ya. F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Paham ya? Sekarang keempat. Ini kita masih belajar tekanan, Dika. Nanti kalau kamu masuk semester 2 udah jago nih. Udah diajarin sama Pak Otong. Nah, sekarang kita masuk ke tekanan berikutnya. Ini tadi udah. Nah, sekarang jangan yang ini dulu. Ini dulu yang kita pelajari. Ini juga tekanan. Namanya bejana berhubungan. Namanya bejana berhubungan. Oke. Apa bejana berhubungan itu, Pak? Nih, perhatikan. Ilustrasinya dengerin baik-baik. Ada bejana berhubungan itu bejana berbentuk huruf U. Berbentuk huruf U. Gitu kan? Iya. Oke. Ini bejana berhubungan. Mula-mula ini diisi air. Mula-mula diisi air. Kalau semuanya diisi air, air kan sifatnya rata kan, zat cair itu kan? Ini Rho 1, massa jenis yang pertama, Rho 1. Ini mula-mula diisi air. Bapak anggap Rho 1 nih. Massa jenis yang pertama ya, Rho 1 ya. Oke. Sekarang dari sisi ini, dari sisi sebelah kiri, ceritanya begitu. Bentar, biar ganti warna. Susah sekali ganti warna. Nah, kemudian dari sebelah sini kita masukkan zat cair lain. Kita masukkan zat cair lain setinggi ini nih. Nah, nih zat cair lain. Maka kita sebut ini Rho 2. Kalau di sini diisi zat cair, otomatis ini akan menekan zat cair yang pertama kan ya? Nah, otomatis dia akan naik ke atas kan? Oke? Naik ke atas. Nah, misalkan ditambah zat cairnya dari sini ke sini tuh H, karena ini Rho 2 maka ini H2. Setelah dikasih zat cair yang kedua, otomatis zat cair yang pertama ini akan tertekan ke bawah dan akhirnya naik ke atas permukaan. Nah, naiknya akhirnya permukaan ini naik segini tuh. Nah, naik segini tuh. Ya, inilah yang disebut H yang kedua, H yang pertama, karena permukaannya naik. Yang perlu kamu perhatikan, lihat garisnya tuh.
Set, ini sama. Ini tuh. Ya. Ini punya H2, maka rho-nya rho2. Ini zat cair yang pertama, maka dari sini ke sini namanya H1. Karena punyanya massa jenis yang pertama. Maka rumusnya tertulis rho1 kali H1 sama dengan rho2 kali H2. Ini dia rumusnya. Apa itu rho1? Massa jenis zat cair yang pertama. Ini juga massa jenis zat cair. Oke? Oke. Yang kedua, kalau ini yang pertama. Ini berarti ketinggian zat cair yang pertama. Ini berarti massa jenis zat cair yang kedua. Sekarang baca soalnya baik-baik. Jawabannya apa? Ini Bapak ilustrasikan ceritanya begitu. Jumlah air diambil dari sebuah sungai. Air sungai itu dimasukkan ke dalam sebuah pipa ke salah satu pipa. Masukkan minyak yang massa jenisnya 0,88 hingga minyak mengisi ruang di atas air sungai dan tinggi kolom minyak 10 cm. Permukaan minyak lebih tinggi 2 cm dari permukaan air sungai. Massa jenis air sungainya. Digambar dulu. Kamu harus gambar dulu tuh. Biar paham. Bapak tunggu jawabannya. Boleh sambil makan, Dika? 1,1 bukan, Pak? 1,1 jawabannya ya. Oke. Kita lihat. Sejumlah air, ini air awalnya kan ya. Sungai itu dimasukkan dalam sebuah pipa ke salah satu kaki pipa dimasukkan minyak. Setinggi berapa minyaknya? 10 cm. Gitu kan? Kemudian otomatis airnya akan naik ke atas permukaan, ya nggak? Iya. Selisihnya, nih kata kuncinya. Minyak lebih tinggi 2 cm. Berarti minyak lebih tinggi 2 cm. Nih Bapak potong nih. Tak. Berarti dari sini ke sini 2 cm kan ya? Iya. Otomatis dari sini ke sini adalah 8 cm. Ini punya rho1, ini punya H1. Ini punya H2, ini punya rho2, gitu kan ya? Dika. Berarti rho1 kali H1 sama dengan rho2 kali H2. Udah tinggal hitung rho1-nya. Mana tadi rho1-nya? Yang air. Yang ditanya ya? Ya kan? Air sungai ditanya kan? Yang tahu adalah minyak. Minyak kita anggap rho2. Minyaknya 0,88 kali 10. Biarkan dalam keadaan sentimeter. Nanti kalau permintaannya meter baru kita ubah di hasil akhir. H1-nya 8 ya. Rho1-nya ditanya. Maka rho1 sama dengan 0,88 kali 10 bagi 8. Ini berarti 8,8 bagi 8, 1,1. Oke. Jawaban kamu benar. Sip. Caranya kamu udah tahu sekarang. Nah, prinsip kita udah belajar 4 ya. Sekarang materi tekanan terakhir, namanya daya Archimedes. Dika, kamu udah baca soal ini kan? Iya. Soal yang ini kan udah Bapak share ke kamu ini sebetulnya. Nah, udah Bapak kasih kamu apa? Kamu pelajari itu. Ini soal-soal KSN tahun-tahun sebelumnya kan? Kamu pelajari ya. Nanti kalau Bapak kasih lagi materi nggak dipelajari ya percuma dong. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, nih, namanya materi berikutnya adalah gaya Archimedes. Gaya angkat atau Archimedes.
gaya angkat air. Prinsipnya, orang mengangkat benda lebih enteng di air ketimbang orang mengangkat benda di udara. Kalau kamu hobi renang nggak? Nggak bisa renang ya? Bisa sih, Nggak. tapi jarang aja. Kayak orang lebih enteng ngangkat temennya pingsan di air daripada ngangkat temennya di udara. Karena kenapa lebih enteng di air, Pak? Karena di air itu ada bantuan gaya angkat air, sehingga teman kita yang pingsan di atas air kita angkat itu lebih enteng karena ada bantuan dari gaya angkat air. Gaya angkat air itu FA, ya. FA itu sama dengan berat di udara dikurangi berat di air. Ini konsep yang pertama. Oke, apa tadi FA? FA apa yang berat yang di udara dikurang berat yang di air. Gaya angkat air Archimedes, ya. WU itu berat di udara, Iya. FA itu berat di Air. Oke, ini yang pertama konsepnya. Apa sih rumusnya FA? Rumusnya FA itu sendiri adalah Rho kali gravitasi kali volume tercelup. Ingat, celup. Ini massa jenisnya massa jenis zat cair C. Ya, jadi rumusnya FA sama dengan Rho kali G kali C. Ini termasuk tekanan pada zat cair. Rho C itu adalah berarti massa jenis zat cair. G-nya gravitasi, V-nya adalah volume tercelup. Ini Bapak tulis nih, volume tercelup. Ini pelajaran yang harus diajarin ke kamu berminggu-minggu, harus diajarin 1 jam ya. Satuannya meter kubik. Oke. Sekarang konsep volume tercelup. Perhatikan. Ini ada benda. Ya kan? Ini ada benda. Ini namanya benda terapung apa melayang? Berat Ini namanya terapung. Ini namanya melayang. Ini benda kalau begini namanya tenggelam. Jadi benda itu ketika berada dalam permukaan air akan mengalami 3 peristiwa. Terapung, melayang, atau tenggelam. Ya. Mana volume yang tercelup? Ini volume yang tercelup itu VC. Ini ya volumenya tercelup semua, ya. Iya. Dalam air semua. Ini juga volumenya tercelup semua. Soalnya kalau bentuknya terapung, ingat. Nih, terapung itu volume yang tercelup itu berarti volume benda yang berada di dalam zat cair. Ngerti maksudnya nggak, Andika? Iya. Ya, volume tercelup itu adalah volume benda yang berada dalam zat cair. Oke? Apa syaratnya benda terapung? Gaya angkatnya lebih besar daripada berat bendanya. Bagaimana syaratnya melayang? Berarti gaya angkat airnya, gaya Archimedesnya sama dengan berat bendanya. Bagaimana benda bisa tenggelam? Berarti gaya angkat airnya lebih kecil daripada berat bendanya. Atau berat bendanya lebih besar daripada gaya angkat air. Ini syarat-syaratnya. Sudah bisa dipahami? Bagaimana benda bisa terapung? Gaya angkat airnya berarti lebih besar. Nah, bagaimana benda melayang? Kalau melayang gaya angkat airnya sama berat bendanya. Bagaimana benda itu bisa tenggelam? Gaya angkat airnya harus lebih kecil daripada berat bendanya. Berat bendanya atau berat bendanya lebih besar. Bisa dipahami sampai sini ya? Iya. Oke, sekarang silakan kerjakan soal yang ada di sini. Bapak ingin tahu. Ingat,
W itu apa W? M Berat. kali G ya. Ya. Ini ilmu lama jangan dilupakan nih. Jangan lupakan mantan-mantan terindah. Beratnya volume di udara. Oh ya, bantuan lagi Dika. Ini materi kelas 1, kamu pasti apa? Massa jenis itu sama dengan massa dibagi volume. Ini juga dipakai. Ya, massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Ini massa jenis. Ini massa, ini volume. Sudah Dika? Belum. Soal OSN luar biasa ya. Nama. Maka kamu diperkuat ke biologi sama kimianya. Fisika memang agak berat ya. Tapi kita harus berusaha di fisikanya juga oke.
Nggak usah khawatir. Teman-teman kamu juga kan sama, belum belajar materi ini. Karena seluruh pesertanya adalah kelas 8. Sudah ketemu belum? Belum. Panjang banget. Sampai mana? Pertama kita harus cari volumenya dulu. Yang pasti gravitasinya udah ketahuan. Sama apa Ini namanya? dulu, Yang Tika. Ini dulu nih. Tika. Ini apa ya. ini? Di udara, sebenarnya FA-nya udah ketahuan, tinggal dikurangin yang di udara sama yang di air, jadinya 1,2 dikurangi 0,9 ya. Ini dapat 0,3 kan? Iya, udah ketahuan. Nah, ya udah dimasukin ke rumus ini. Masukin. Intinya, kita nyari volumenya juga. Iya, nih masukin nih. Rho C kali G kali VC. Nah, ini VC-nya kan semuanya tercelup. Iya, semuanya kecelur. Berarti Nah, VC ini berarti sama juga dengan VB, volume benda. Berarti volume bendanya, nih kalau ini benda, ini benda, ini benda. Berarti ini bisa diperoleh dari MB kali Rho B. Kan bendanya emas. Bener nggak? Iya, emas. Nah, berarti FA-nya udah ada. FA-nya, ya kan? Bla bla. Rho-nya dicari kan? G-nya sudah ada. Ini 0,3. Ini 10. Ininya diganti nih rumus ini. MB dibagi Rho B. MB dibagi Rho B. Itu aja. Berarti 0,12. Pakai pangkat-pangkatan Dika lebih enak. Ini berarti 3 kali 10 pangkat min 1. Ya kan? Iya. Rho C kali 10. MB-nya berapa MB-nya? Masa bendanya? Masa bendanya. Ini dari sini, dari rumus ini nih. 1,2 sama dengan M kali G-nya 10 kan? Iya, 10. Berarti sama dengan M-nya sama dengan 1,2 bagi 10. Iya. Ya. 0,12 kilo. Atau 12 kali 10 pangkat min 2. Iya. Itu kan? Iya. Nah, masukin. Berarti MB-nya adalah 12 kali 10 pangkat min 2 dibagi Rho B-nya. Mana Rho B-nya? Ini kan? Iya. Rho B-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat 4. Udah, tinggal dimasukin. 3 kali 10 pangkat min 1 sama dengan Rho C 10 kali 12, 120. Kali 10 pangkat min 2 dibagi 1,8 kali 10 pangkat 4. Ini aja. Nah, berarti Rho C itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1. Ini kan hubungannya kali kan? Kali 1,8 kali 10 pangkat 4 dibagi serotot. Ini 120 kali 10 pangkat min 2. Nah, berapa tuh? Kalikan 3 kali 1,8 berapa dapatnya? 5,4. 5,4 kali 10 pangkat min 1 ditambah 4. 3 ya? Ya kan? Bagi 120 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini dibagi nih. Dapatnya berapa? 5,4 bagi 120. Atau diperkecil. Berapa tuh 5,4 bagi 120? 0,045 kayaknya. 0,045. 0,45 gini? Iya, kayaknya. Kali 10 pangkat, ininya 3, ininya min 2. 3 kurangi min 2. Pangkatnya 5 kan? 5. Nah, jadinya, ini kan ada 3 angka di belakang koma. Iya. Berarti ini 45 kali 10 pangkat, ininya cuma 2 kan ya? Dikurangi 3 kan? Ngerti nggak? Iya. Ini kan di belakang koma 3 angka nih, 1, 2, 3. Ya udah ininya dikurangi 3, jadinya 2. Atau
4,5 kali 10 pangkat 3. 3. Satuannya begitu, karena kilogram per meter kubik. Ini dia dapatnya. Begitu Dika caranya. Dipelajari model-model soal begini ya. Oke? Oke. Materi tekanan selesai. Tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, kita udah selesai. Nah, jarang sekali keluar tekanan di udara. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Tidak ada. Kamu kuat sampai jam berapa nih? Tergantung bakat sih. Tergantung saya. Weh. Satu materi lagi, kuat? Boleh. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi yang berat lagi, yaitu gelombang. Tapi sebelum ke gelombang soal ini, Bapak masuknya ke gelombang tingkat dasar dulu, biar kamu paham, ya kan? Iya. Ini materi kelas 8 semester 2. Menunjukkan pasapan semester 2. Ya, kita belajar tentang gelombang dulu. Sebentar, Bapak cari materi gelombang, biar kamu paham. Nah, dari sini dulu deh. Dari sini dulu. Oke, ini soal-soal ujian nasional, Dika. Getaran dan gelombang. Oke, perhatikan. Apa bedanya ayunan K dengan ayunan L ini? Yuk, identifikasi. Panjang talinya beda. Panjang tali. Oke, sip. Terus? Terus yang jarak antar dari yang ke pusat sampai ke yang ujungnya juga beda. Oke, ini namanya amplitudo. Ini namanya amplitudo, ya. Oh, begitu lagi bukan saya. Ini namanya amplitudo. Ini namanya panjang tali, ini panjang tali L, ini namanya amplitudo, ya. Amplitudo, simpangan. Namanya amplitudo. Oke. Kalau kaitannya dengan periode itu T, satuannya sekon. Periode itu waktu dibagi banyaknya getaran. Ini waktu, ini banyaknya getaran. Atau nanti dalam gelombang, banyaknya gelombang. Berikutnya yang kamu akan kenal adalah frekuensi. Lambangnya F. Apa itu frekuensi? Frekuensi itu adalah banyaknya getaran dibagi kebalikannya. Ya. Kalau ini T per N, kalau ini N per T. Apa kaitannya dengan panjang tali dengan amplitudo? Konsepnya yang harus kamu paham, ketika ada gambar model begini, maka yang berpengaruh adalah L. Amplitudonya tidak berpengaruh. Semakin panjang tali, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan. Waktu yang lama dibutuhkan berarti periode. Berarti kalau L-nya panjang, periodenya besar. Kalau L-nya pendek, periodenya kecil. Itu kesimpulannya. Kalau terhadap frekuensi, L-nya panjang, justru frekuensinya besar. Frekuensinya kecil. Ya, kebalikan. Kalau L-nya pendek, panjangnya pendek, besar. Frekuensinya yang besar. Pintar. Berarti jawabannya bisa kamu tebak ya.
Konsepnya begitu. Kalau terhadap panjang tali. Jadi abaikan amplitudo ya. Ini amplitudonya diabaikan nih. Jika ada dua panjang tali yang berbeda, ditanyakan periode sama frekuensi, ingat, kalau talinya panjang, frekuensinya Kalau talinya panjang, frekuensinya kecil. kecil. Kalau talinya pendek, periodenya Kecil. kecil. Ini kata kuncinya di sini. Ya, bisa dipahami ya? Iya. Oke. Maka jawabannya yang ini udah Bapak tuliskan. Ingat, yang berpengaruh hanya panjang tali. Semakin panjang tali, periode semakin besar. Dan sebaliknya. Semakin pendek tali, semakin besar frekuensi. Dan sebaliknya. Ini kata kuncinya ya. Oke. Jawabannya C. Saya mau tanya, jawaban kamu apa tuh? Aliran yang memiliki periode terbesar dan terkecil berturut-turut periode ya. Periode terbesar atau terkecil, tunggu dulu panjang talinya mana yang gede nih. Yang dua itu yang paling besar, jadi kayaknya 2 dan 4. Periode terbesar dan periode terkecil. Periode tadi apa tadi? Yang berpengaruh panjang tali, ingat ya? Iya. Masa tidak berpengaruh, masa ini nggak berpengaruh, nggak ada pengaruhnya. Yang berpengaruh hanya panjang tali. Maka periode yang terbesar yang paling panjang. Iya. Ini, ya kan? 2. Nggak ada lagi yang depannya 2 ya? Ya udah Iya. pasti ini. Yang paling kecil 4. Paling kecil 4. 2 dan 4. Pintar. Sekarang kita lihat, perhatikan baik-baik konsepnya. Jika ini getaran pada bandul nih ya. Kalau bentuknya semacam ini, titik Q, ini namanya titik seimbang. Titik seimbang. Q ke P namanya amplitudo. Itu 1/4 getaran. Q ke R juga 1/4. Namanya amplitudo, 1/4 getaran. Simpangan terbesar kan namanya amplitudo. Tadi kan ditulisnya sudut, misal 60 derajat, ini juga 60 derajat. Gitu kan ya? Iya. Ya, ingat. Dari sini ke sini 1/4, dari sini ke sini 1/4. Berarti dari P, Q, R berapa getaran? Setengah. Setengah. Kalau dimulai dari P ke Q ke R itu setengah tadi kan ya? Iya. Sekarang kalau Pak mulai dari R, Q ke P berapa getaran? Dari R ke Q ke P itu udah 1 getaran atau setengah gitu ini. Setengah lagi. Setengah. Ini Bapak lagi ngajarin banyaknya getaran. Ya, banyaknya getaran. Pulpen Bapak kenapa jadi begini terus? Oke, kemudian kalau Bapak mulai dari sini. P ke Q ke R, kembali lagi ke Q, kemudian balik lagi ke P, berapa getaran? Itu 1. 1 getaran, pintar. Kalau Bapak mulai dari P, Q, R, Q, berapa getaran? 3/4 3/4 getaran. Oke, ini semuanya disebut N, banyaknya getaran. Sudah paham? Sudah. Oke, sekarang jawabannya apa? Yang ditanya frekuensi getaran. 0,25 Hz. Rumusnya tadi udah ditulis kan?
frekuensi itu banyaknya getaran dibagi waktu. Kalau periode, waktu dibagi banyaknya getaran. Ada. Kenapa? Dua. Kalau periode, ini mulu kuliah Bapak nih nyoret sendiri. Kalau periode itu waktu dibagi getaran. Kalau frekuensi banyaknya getaran dibagi waktu. Ini bolak-balik aja. Berapa jawabannya? 4 kayaknya. PQR berapa? Setengah. Waktunya T-nya 2, itu kan? Ditanya frekuensi, ya udah tinggal N dibagi T, setengah dibagi 2. Berapa tuh? 4. 0,25 per 4. Lanjut ya. Oke, kalau ditanya frekuensi, kalau ditanya periode, sudah Bapak kasih tahu. Nanti file ini Bapak kirim ke kamu nih hari ini. Sekarang lanjutkan. Nah, kalau bentuknya pegas. Perhatikan kalau bentuknya pegas. Tadi kalau bentuknya bandul, itu kan tadi kita belajar ini nih. A, Bapak anggap B, C. Setimbangnya di mana? B. B. Ini namanya titik setimbang. Sekarang kalau bentuknya seperti ini, pegas, ini kan pendek, ini sedang, ini panjang, ya kan? Bapak ulang ini saya kasih C aja deh. Nah. Pendek A, sedang, ini panjang. Titik setimbangnya yang mana? Yang A kayaknya. Nah, ilustrasinya begini. Ini benda, ini pegas yang pertama, ya kan? Kemudian pegas yang pertama kita tarik, kita tarik. Setelah itu dilepaskan. Bukan begini ilustrasinya, salah. Kalau bentuknya seperti ini, Tika, kalau bentuk soalnya bentuknya pegas, titik setimbang itu yang sedang. Ilustrasinya ini kan pendek. Kemudian dikasih beban. Tuh. Tuh. Jadi ini akan bergetar posisi ke sini, pasti posisi ke sini. Balik lagi tuh, lewatin. Posisi di tengahnya adalah yang sedang. Sengaja gambarnya dibolak-balik biar clear. Ya. Kalau ditanya titik setimbang pegas adalah ini titik setimbangnya. Ya, titik setimbangnya yang sedang. Ini namanya titik setimbang. Titik setimbang itu kan akan selalu dilewati oleh gerakan, oleh getaran-getaran. Ini lihat nih, A nggak mungkin langsung ke C. A pasti lewat B dulu baru ke C. C mau ke A pasti lewat B dulu. Jadi yang namanya titik setimbang adalah titik yang selalu dilewati oleh getaran. A mau ke B pasti lewat C dulu kan? Iya. B mau ke A pasti lewat C dulu, lewat yang sedang dulu. Paham ya bedanya antara yang bandul sama pegas ya? Iya. Berarti kalau Bapak tulis dari A ke C itu berapa getaran? Dari A ke C. 1/4. 1/4. Pintar. Kalau dari B ke C 1/4. 1/4. Kalau Bapak tulis dari A, C, B setengah. Setengah. Kalau Bapak tulis dari B ke C ke A ke B, ke C lagi
3/4. 3/4. Sudah paham ya? Nah, sekarang pakainya angka tuh. 3, 1, 2, 1. Lihatnya di atas tuh. Yang di sini gambarnya. Caranya sama kayak tadi. Yang ditanya periode sekarang. Berapa jawabannya? Kayaknya C 4. Apa? A apa C? C. Jawabannya C. Karena ini banyaknya getarannya 1 kan ya? Iya, 1. T-nya 4. Kalau ditanya periode kan T per T. Berarti 4/1 sama dengan 4. Sudah paham ya? Iya. Hati-hati kalau bentuknya pegas dan hati-hati ketika bentuknya bandul. Itu bedanya. Ya, sekarang kita lanjut ke materi yang lebih susah yaitu gelombang. Sekarang kita masuk ke gelombang. Oke, sebelum mengerjakan soal ini, saya mau kasih ilustrasi dulu. Gelombang. Bapak kasih gambar. Ini namanya setengah gelombang. Oke? Dari sini ke sini namanya setengah gelombang. Dari sini ke sini namanya setengah gelombang. Berarti setengah tambah setengah? 1. Jadi 1 gelombang itu ini namanya perut, ini namanya lembah. Atau kita sebut ini namanya gunung, ini namanya lembah. Jadi yang namanya gelombang itu terdiri dari gunung dan lembah. Kalau 1 gunung, 1 lembah, berapa gelombang tadi? 1 lembah ya. 1 lembah itu setengah. Ini kan 1 gunung nih. Hapus dulu deh. Ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Ini namanya gunung. 1 gunung itu setengah. Ini namanya lembah. Wah. Ini juga setengah. Berarti setengah tambah setengah? 1. 1 gelombang itu terdiri dari 1 gunung dan 1 lembah. Sudah paham sampai situ? Dika? Ya. Berarti kalau saya tambah lagi seperti ini, berapa gelombang? 1,5. 1,5. Kalau Bapak tambah begini, berapa gelombang? 2 ya. Sekarang Bapak kasih tahu nih. Ini berapa gelombang? 1,5. Oi, ini gambar yang ini. Ini setengah itu. Setengah, karena cuma lembah doang kan? Oke. Ini setengah. Ini berapa gelombang? Setengah. Setengah. Sekarang Bapak tanya nih. Ini berapa gelombang? Ini tuh 1/4 kayaknya. 1/4. Pinter. Ini dari sini ke sini berarti berapa gelombang? Dari setengah. Setengah. Bapak mancing ini 1/4, ini 1/4. Sudah paham? Udah. Kalau nanti ditanya, inilah yang disebut N banyaknya gelombang. Ya. Rumus yang tadi, rumus yang tadi nih. T sama dengan T per N. N-nya ganti banyaknya gelombang. Waktunya waktu gelombang. Ya. Jadi, rumus yang tadi berlaku pada gelombang juga. Sekarang terakhir nih, Bapak mau tanya nih. Yang Bapak gambar berapa gelombang nih? Nih. Berapa gelombang? 1,5. 1,5. Bapak tanya lagi nih. Berapa gelombang? 1. Ih, nih tuh mulainya tuh. Oh.
3/4. 3/4. Oke, konsepnya kamu udah tahu ini banyaknya gelombang ya. Sekarang Bapak hapus karena medianya terbatas. Oke, sekarang kamu sudah tahu tentang banyaknya gelombang. N sudah tahu. Jika apa rumusnya F tadi? Rumusnya N per T. Apa rumusnya T tadi? T per N. T per N. Jangan dilupakan nih pacar lama nih ya. Nah, sekarang tambah rumus baru. V. Apa itu V? V itu cepat rambat gelombang. Tuh. Ini V, cepat rambat gelombang ya. Cepat rambat gelombang itu rumusnya panjang gelombang dibagi periode. Sudah paham? Udah. Nih, ya. Atau V itu rumusnya adalah panjang gelombang dikali frekuensi. Rumus baru nih. V sama dengan lambda dibagi periode atau V sama dengan lambda dikali frekuensi. Udah paham belum? Udah. Kalau ini sudah paham, kita akan mengerjakan soal. Ya, nanti Bapak kasih tahu cara-cara yang cepat, cara-cara yang lama Bapak kasih tahu. Sekarang perhatikan baik-baik. Perhatikan gambar. Bila gabus tersebut naik turun 10 kali, ini apa berarti? Naik turun 10 kali. Dia ngelewatin gelombang. Apa gelombangnya ada 10? N-nya ada 10. Dalam waktu 10 sekon, dalam waktu 5 sekon. Ini apa? Itu T kecil apa T besar? T kecil. T kecil. Ingat, T kecil itu waktu, T besar itu periode. Ini. Tuh. Ada N, ada T, bisa nyari apa? Ada N sama ada T, bisa nyari periode. Bisa nyari periode, bisa nyari frekuensi, ya kan? Paling enak nyari apa nih? Frekuensi sih. Frekuensi, karena baginya nggak bakal koma-koma N per T gitu kan ya? Iya. N-nya 10, T-nya 5. Dapatlah dia 2 Hz frekuensi. 2 Hz. Sekarang yang ditanya cepat rambat gelombang. Pi. Apa kalau ditanya Pi? Pakai yang rumus ini apa pakai rumusnya ini? Yang pertama apa yang kedua? Yang frekuensi. Yang frekuensi otomatis pakai rumus yang ini, Pak. Oke? Ya. Karena sudah ada. Ininya adalah 2. Tinggal nyari lambda. Ya kan ya? Apa itu si lambda? Lambda itu panjang gelombang. Panjang gelombang. Pinter. Kamu udah baca duluan? Belum. Nah, belum. Ini panjang gelombang. Bapak kasih tahu satuannya meter. Cara cepatnya panjang gelombang itu apa sih, Pak? Panjang gelombang itu adalah panjangnya tali dibagi banyaknya gelombang. Nih. Panjang tali dibagi banyaknya gelombang. Panjang tali, lihat gambarnya. Gabus sampai dengan ini. Tuh. Ini namanya panjang talinya. S-nya, ya kan? 2. Iya. Dibagi. Berapa N-nya? Dari sini ke sini. 1. Dari sini ke sini berapa? 1. 1. Dari sini ke sini 1/4, ya kan? Dari sini ke sini setengah. Dari sini ke sini 1/4. Maka dapatlah 1. Pinter. 2. Sono. Ini 2. Dapatlah 4 meter per sekon. Jawabannya begitu. Paham? Paham. Nah, sekarang giliranmu yang ngerjain nih. Oh, kerjain. Jarak A ke B. Udah berapa gelombang itu? 2, 3. 1 sama 2 gelombang doang. Jarak setengahnya itu 8. Berarti panjang setengah 8.
Dari A ke B. Iya. Cepat lambat berarti panjang gelombang. Tadi kan udah tahu panjang gelombangnya berapa, 8. Dikali frekuensi nih kayak gini. Frekuensi banyak gelombangnya ada 2, itunya 8. Berarti 1/4. Apa bantu di sini tulisin, ingetin. Rumus V itu ada 2, lambda kali frekuensi, atau V itu adalah lambda bagi periode. Lambdanya adalah S per N. 2 meter per second bukan? Ini jawaban kamu. A. Iya. Ya, oke, kita bahas ya. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh A ke B, jarak dari A ke B, menempuh A ke B, dari A ke B berapa gelombang? 2. Pintar, 2. Waktunya berapa? 8 second. 8. Bisa nyari Periode. periode lebih gampang kan? Iya. T per N. Berarti 8 bagi 2 sama dengan 4. Oke? Sudah ketemu? Udah. Sekarang lihat panjang tali. Ini S kan? Iya. Berarti S-nya berapa? S-nya itu 4. 4. Bagi S-nya itu kan dari sini ke sini berapa gelombang? Ayo, dari sini ke sini berapa gelombang? Setengah. Setengah. Berarti 4 bagi setengah? 8. 8. Lambdanya 8. Periodenya 4. Maka pakai rumus yang ini. 8 bagi 4 sama dengan 2. Wih, hebat. Sip. Kita ganti lagi soalnya. Diuji dulu dengan yang ini, baru nanti kita ke soal yang OSN. Ya, ini baru soal ujian nasional nih. Silakan dikerjakan. Itu 0,4 second 0,4 itu dari di sini tuh 0,4-nya. oh 1 2 gelombang 0,4 second cepet amat. Di situ ada 1 2 3 gelombang. Nah, gelombangnya itu panjangnya 1 itu 0,8. Ini terus sama yang ada dulu. Ini ada di waktunya 0,4 buat dari 1 gelombang. Kita mengubah berarti waktunya 1,2 detik. Udah belum? Belum. Periode itu waktu 1 gelombang. Lambda itu panjang 1 gelombang. 200 cm per second. 200 cm per second. Oke.
Andika, Bapak udah mau masuk ke cara-cara cepat nih ya. Ingat, yang pertama kan kamu tahu informasi ini kan? Iya. Ini. Sampai titik ini berapa gelombang sih? 1. Nah, ingat, periode itu waktu satu gelombang, karena itu satu, ya udah itu adalah periodenya, nggak usah capek-capek nyari. Sampai sini paham? Iya. Kamu cari pakai rumus T sama dengan T per N, ya sama aja, T-nya 0,4, N-nya 1, ya ini juga kan dapatnya? Iya. Iya enggak? Iya. Jadi konsepnya periode itu adalah waktu satu Gelombang. gelombang. Konsep yang kedua, lambda. Lambda itu panjang satu gelombang. Sekarang kan ini, dari sini, tuh, sampai sini. Dari sini ke sini itu berapa gelombang? 1,5. 1,5, 1,5-nya ada 120, berarti yang satu gelombangnya berapa? 40. Itu. 1 gelombang 80. Nah, caranya begitu mikirnya. Kalau mau pakai cara cepat begitu cara mikirnya. Maka rumusnya adalah lambda bagi periode. Berarti tinggal 80 dibagi 0,4. 80 kali 10 dibagi 4. Itu kan ya? Iya. Ini kan 2, jadinya 200. Sudah paham cara cepatnya belum? Konsepnya? Udah. Sudah. Periode itu apa? Periode waktu dibagi banyak gelombang. Waktu satu gelombang. Itu. Lambda itu apa? Panjang satu gelombang. Nih, Bapak kasih soal biar kamu bisa berpikir cepat kayak tadi tuh. Bapak kasih soal ya nih. 0, 1, 2, 3. Ini T-nya dalam keadaan skor. Oke. Sekarang dari sini ke sini itu adalah 40 cm. Berapa V-nya? 20. Nah, pinter. Kan V itu lambda bagi periode. Ini periodenya jatuhnya di angka nomor 2 kan? Iya. Iya. Lambdanya berapa? Nah, ini 40. 80. Jawabannya adalah 40. Cara berpikirnya begitu. Andika, sudah oke belum nih? Sudah. Sudah ya. Sekarang saya mau bawa kamu ke soal OSN-nya. Ini soal OSN-nya begini. Ups, mana? Ya, ini dia. Ini soal OSN-nya begini bunyinya. Satu 1,5 pi radius maksudnya apaan? Radian itu 108, pi ini 180. 180. Biasanya pi 3,14 kalau lingkaran. Kalau satu lingkaran penuh itu 2 pi. Berarti 2 kali 180. Ini sekalian belajar matematik. Ini berarti 360 derajat kan? Iya. Kan lingkaran itu 360 derajat. Itu berarti 2 pi. Pi itu adalah 180. Berarti kalau 1,5 pi itu berarti berapa? 1,5 kali 180. 270. Kecepatan rambat gelombang 2 meter per second. Gelombang melewati titik A kemudian titik B pada tali jarak titik A ke titik B 60. Kemudian nanya frekuensi itu banyak gelombang. Gambar, kamu gambar. Itu soal cerita kamu bikin gambar. Caranya gitu. Kamu nggak bakal bisa ngerjain ini tanpa menggambar. Karena soalnya soal cerita. Silakan.
Panjang satu gelombangnya 40, berarti banyak gelombangnya 1,5. C. Waktunya meter per second itu 60, 0,6 dibagi 2. B. 270 derajat itu berapanya 360? 3/4. Nah, gitu. Ini 3/4 gelombang berarti. Iya. Nah, berarti gambarnya gini. Misalkan ya, ini titik A-nya dari sini A. Fase gelombang dari titik B ke titik A 3/4. Berarti kalau ini A, B-nya di mana? B-nya di sini Ini kan? Ya, Ya. di situ. Ya Kak? Iya. Dari sini ke sini. Nih, tuh B-nya di sini, di B-nya nih. Ya kan? Iya. Bener nggak Dika? Iya. Nah, sekarang dari titik A ke titik B berapa jaraknya? 60. 60. Ini namanya S kan? 60 cm. V-nya 2 meter per sekon. Oh, V-nya. Yang ditanya frekuensi. Berarti pakai rumus F sama dengan lambda kali frekuensi kan? Maka frekuensi itu adalah F bagi lambda. Ininya 2 dibagi lambdanya berapa? 80. Ayo, berapa nih lambdanya? Ini kan S-nya nih. Lambda sama dengan S per N tadi kan ya? Dasarnya. S-nya adalah 60, N-nya 3/4. Nih, 3/4-nya dari sini kan? Maka 60 kali 4 bagi 3, 80. Kebalikan nih. Masa 80? Tahu. Oh iya benar 80. Oh jadi begini? Ntar dulu. Pada suatu kali merambat gelombang dengan kecepatan 2 meter per sekon, gelombang melewati titik A dan kemudian di titik B pada tali. Jarak titik A ke titik B 60 cm, benar. Jika fase gelombang di titik B terhadap fase gelombang di titik A berbeda sebesar 1,5, frekuensi gelombang itu adalah... Oh begini jadinya. Kamu dapat 2, gimana caranya? Kecepatannya 2 meter per second ya. Tunggu dulu, harus dijadiin sentimeter ya. Hah? Kalau misalnya kan itu kan 80 cm. Oh, sentimeter. Ya. 200 per 80. Sorry, Dika. Ya. Ini kan masih dalam keadaan sentimeter. Ya. Harus diubah dalam keadaan meter. Ini 0,8. Nah, ini 0,8 nih. Tuh, berarti 2 kali 10 bagi 8. 20 bagi 8. 2,5. Hah? 2,5 itu jawabannya. Ingat, ini masih sentimeter, dijadikan meter karena bentuknya, kecepatannya adalah meter per sekon. Caranya begitu. Kamu tadi nyari jawabannya berapa? Yang sebelum itu diubah atau ini ya, tadi jawaban kamu 1,5 ya? Saya belum jawab. Saya belum jawab yang pas itu. Oh, belum jawab. Oke, caranya seperti itu ya Dika ya? Iya. Ini udah jam 2 nih, udah 1,5 jam. Sudah sampai sini atau masih mau lanjut?
Sampai sini aja dulu. Sampai sini dulu ya, istirahat. Besok Bapak mau kasih materi tentang listrik. Jadi yang Bapak ajarkan, yang berat-beratnya udah. Cermin lensa kemarin udah. Udah. Ini gelombang berat sudah. Besok tentang listrik. Yang materi kelas 3-nya. File ini Bapak kirim ke kamu. Ingat, kamu pelajari. Ya, PowerPoint yang Bapak kirim dipelajari. Jadi Bapak buat ini materi-materi ujian nasional. Ya. Cukup sekian. Nanti kamu pelajari PowerPoint yang Bapak kasih, kan udah dikasih kunci jawabannya ya. Iya. Yang belum paham nanti kamu tanyakan. Cukup sekian, Tika. Semoga bisa dimengerti pembelajaran kita pada hari ini. Selamat siang. Selamat siang.